Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'iman bi tawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Muhtadin selaku penceramah pada kajian mentoring malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Pembina Kerohanian Islam ITS PKI dan seluruh jajarannya. Dan tentunya kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian mentoring malam hari ini. Untuk kajian mentoring kali ini, insya Allah akan membahas mengenai etika dalam bermedia sosial. Selanjutnya, sholawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Sebelum kita mulai kajian mentoring pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya kami persilahkan kepada beliau Bapak Muhtadin untuk memulai kajian mentoring malam hari ini. Kepada beliau persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sepatutnya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada majelis ini. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang selalu mengikuti syariat yang dibawa, serta nantinya akan diberikan syafaat ketika di hari akhir nanti. Baik, saya share screen ya. Baik, saya kali ini tidak sebagai penceramah sebenarnya ya, karena materinya juga sudah ada dengan judul Etika Bermedia Sosial. Ini yang menyusun materinya adalah Pak Ardi Maulid Nafasara dari PWK ITS. Kita lebih banyak diskusi saja ya, karena sebenarnya kalau rata-rata mungkin adik-adik mahasiswa ini generasi Z mungkin ya, sementara saya generasi milenial. Kalaupun misalnya bermedia sosial, biasanya sudah beda antara saya dengan kalian, sehingga nanti kita lebih banyak berdiskusi sambil ada materinya gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini kita sudah sangat akrab dengan media sosial, baik itu platform apapun sekarang sangat beragam. Dan terkadang media sosial itu saya lihat sendiri bahwa teman-teman atau sahabat atau apa yang lingkungan saya sendiri yang saya lihat sendiri, ketika misalnya dia tidak punya tidak memiliki keberanian yang begitu bagus di real, di offline, tapi ketika bermedia sosial itu menjadi sangat menonjol, sangat kayak seperti punya tempat tersendiri, sehingga dia punya
punya media aktualisasi sendiri atau punya kemampuan atau punya peningkatan percaya diri sendiri ketika di media sosial. Menurut ini Jermaniken, did you know that using social media can actually help you to increase your level of thinking? Sebenarnya kalau kita bisa menggunakan sosial media secara bijak, maka sebenarnya bisa membantu menurut ini ya, menurut Jermaniken ini bahwa kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa menambah kemampuan eh, kemampuan kita dalam berpikir, ya. Karena kalau kita selektif terhadap informasi di media sosial itu bisa sebenarnya bisa kita ikuti logika berpikirnya atau kita bisa mendapatkan banyak berita atau banyak pengetahuan sehingga nantinya bisa menambah kemampuan kita dalam berpikir. Sosial media itu ada banyak sebenarnya, kita tahu sendiri ada banyak dari mulai zaman saya dulu, mungkin Anda belum pernah dengar, zaman saya dulu ada namanya sebelum ada Facebook itu ada namanya Friendster. Ya, jadi zaman saya dulu sudah ada sosial media namanya Friendster. Chattingnya dulu ada namanya MIRC dan lain sebagainya. Semakin lama semakin berkembang, semakin banyak sekali, bahkan ada yang seperti Friendster sudah tutup, MIRC sudah tutup, dulu ada namanya Yahoo Messenger juga sudah tutup, Google ada ya Google ada, saya lupa Google dulu, Google Google apa saya lupa. Itu juga membuat sosial media juga tutup. Jadi semakin berubah ya, semakin 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 ke sini semakin beraneka ragam. Bahkan sekarang sudah mulai ada Discord dan lain sebagainya. Setiap sosial media kalau dulu sangat umum, sekarang sudah khusus. Ada LinkedIn, ada Discord, ada macam-macam. Kalau game mungkin ke Discord, kalau ke profesional mungkin ke LinkedIn, kalau agak ke riset mungkin ke ResearchGate dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali sosial media dengan berbagai macam jenis dan berbagai macam tujuan. Dengan sosial media itu bisa menumbuhkan semacam eksistensi. Jadi kalau misalnya kita terkadang juga kalau kita di dunia real tidak merasa punya tidak merasa memiliki eksistensi yang bagus, tapi dengan media sosial kita bisa macam-macam sehingga nanti kelihatan ada walaupun di dunia maya. Kemudian bisa digunakan untuk perhatian, mencari perhatian, caper biasanya, atau enggak harus caper, tapi dengan adanya sosial media yang kita bisa bebas sekali menulis dan sangat mungkin dilihat orang dengan adanya wall dan lain sebagainya, maka akan menumbuhkan atau akan menimbulkan perhatian khusus dari orang-orang di sekitar kita di media sosial tersebut, baik itu melalui komen, like dan lain sebagainya. Serta bisa juga digunakan untuk mengutarakan atau memperoleh pendapat juga bisa. Kemudian juga umumnya bisa digunakan sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi. Kita dengan mudahnya kita bisa menemukan komunitas, misalnya seperti saya lumayan aktif di robotika, maka dengan sosial media saya bisa menemukan komunitas yang sama misalnya, atau misalnya sekarang yang lagi ini adalah artificial intelligence misalnya, saya bisa menemukan di situ komunitas sehingga bisa berkomunikasi dan sosialisasi serta bisa menumbuhkan citra. Nah, ini yang terkadang seseorang bisa memformat citranya ya, memformat bisa memoles atau beri lipstik di pribadinya di sosial media sehingga misalnya kelihatan bagus. Dan juga sebenarnya bisa digunakan untuk menambah wawasan. Ini sebenarnya tergantung dari kita. Bisa digunakan untuk menambah wawasan atau juga malah mempersempit wawasan. Kemudian bisa digunakan sebagai ajang untuk berprestasi, misalnya bisa curhat, bisa aktualisasi diri dan lain-lain. Jadi sangat banyak sebenarnya tujuan dari sosial media. Bukan cuma ini sebenarnya, ada lagi bahkan sekarang bisa untuk berdagang. Ya,
saya punya semacam apa ya, toko online gitu, itu sangat apa, sangat, eee, apa, mengandalkan sosial media, baik itu dari dulu mulai Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya selain ini, bisa ada tambah lagi, bisa untuk mencari rezeki untuk berdagang, bisa ada yang digunakan untuk, selain berdagang misalnya untuk, apa, cari follower agar dapat influencer dan lain sebagainya, ya. Jadi ada banyak sebenarnya yang bisa digunakan di sosial media. Semakin ke sini sebenarnya sosial media sangat didukung oleh, apa namanya, oleh kemudahan akses dari, apa, para penggunanya, terutama dari, eee, apa, dari penduduk baik itu di Indonesia maupun di dunia. Karena di dunia itu total populasinya itu sampai, eee, 272 272 juta, ya. Sorry, ini di Indonesia. Di Indonesia, populasinya, mencapai 272 juta. Sementara handphone atau smartphone yang terkoneksi itu, sampai 338 juta. Kemudian pengguna internet aktif di Indonesia itu sampai 175 juta. Sedangkan, pengguna media sosial media yang aktif itu sampai 160 juta. Kalau kita lihat di sini sangat besar, ya. Kita lihat, ini 272, yang ini pengguna media sosial itu sampai 160 juta. Berarti mungkin sekitar 60%, 60%, 70%, penduduk Indonesia itu aktif di sosial media. Yang ini bisa menjadi, apa, menjadi kesempatan bagus atau bisa juga sebagai, eee, apa, sebagai tanda-tanda yang kurang baik. Karena kalau semakin banyak di sosial media, maka terkadang kita semakin tidak produktif. Tapi sebenarnya tergantung bagaimana memanfaatkannya. Dari sini berarti, smartphone kalau kita lihat total populasinya sekian, maka smartphone yang aktif itu 124%. Ini sangat normal, seperti yang sudah apa, diramal sebelum-sebelumnya bahwa, eee, kemungkinan, apa, semakin ke depan itu seseorang itu yang memiliki perangkat terkoneksi ke internet itu bisa 2, 3, atau lebih. Misal kita biasanya kita punya smartphone, terkadang bukan cuma satu, misalnya yang Android satu, yang iOS satu, ada tabletnya lagi satu, kemudian laptopnya satu, maka jadi banyak. Sebagaimana kalau yang zamannya sekarang yaitu ubiquitous computing, komputasi di mana-mana, maka seseorang itu bisa menggunakan banyak perangkat yang terkoneksi ke internet. Dan ini dibuktikan untuk smartphone saja itu 124% dari penduduk Indonesia itu, terkoneksi. Kemudian, kalau pengguna internet itu 65%. Sebenarnya kalau jumlah di sini mungkin juga banyak, dari data ini sebenarnya 65% itu sudah masuk di 124%, tapi pengguna yang internet itu, secara khusus 65%. Kemudian yang sosial media itu sekitar 60%, ya, 59% atau 60%. Jumlah yang sangat, sangat tinggi. Kemudian, kalau dilihat dari, apa, data yang ada dari, Hootsuite bahwa, kebanyakan sosial media yang digunakan itu yang paling tinggi itu adalah YouTube. Walaupun YouTube ini bukan, murni sebagai sosial media, tapi sebagai platform, sharing, video, audio, dan lain sebagainya. Tapi itu, bisa kalau kita misalnya upload di YouTube, maka kita bisa mendapatkan like, mendapatkan komen, dan lain sebagainya, sehingga bisa dikatakan sebagai sosial media. Dan YouTube menempati, peringkat tertinggi, platform sosial media yang digunakan. Kemudian yang nomor 2 adalah WhatsApp, mungkin semakin lama ini WhatsApp juga semakin berkurang. Kemudian Facebook, kemudian Instagram, ini nampaknya semakin lama semakin tinggi Instagram. Lalu Twitter, Line, Facebook Messenger, LinkedIn, Pinterest, WeChat, Snapchat, dan lain sebagainya, ya. Skype,
mungkin sekarang juga berubah juga ya, karena dengan adanya pandemi ini ada banyak sekarang macam-macam juga ada, terkadang Discord juga bisa digunakan sebagai sosial media. Ya, yang ini saya kira Anda semua sudah sangat familiar ya, bahkan pasti menggunakan, ini salah satu di antara itu. Ya, dengan juaranya adalah YouTube, WhatsApp dan Facebook. Dan WhatsApp dan Facebook ini sekarang menjadi satu ya. Jadi lebih besar lagi mungkin. Kemudian kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ternyata yang menarik, yang hasil searching-nya, query di YouTube, itu yang pertama yang paling banyak dicari adalah lagu, lalu Indonesia, lalu film, DJ, live, lucu, dan lain sebagainya. Dangdut, Upin Ipin, Blackpink, PUBG, BTS, film Indonesia, dan lain sebagainya. Bahkan yang kalau dilihat yang lebih banyak adalah hiburan, dan juga ada yang lucu lagi, ada hantu dan lain sebagainya ya. Jadi ternyata yang dicari, yang sebenarnya sekian persen tadi, 60% tadi, mayoritas itu memanfaatkan sosmed itu untuk hiburan dan untuk yang aneh-aneh, misalnya hantu dan lain sebagainya. Jarang atau bukan jarang, tapi untuk mengakses atau mempergunakan sosial media itu untuk sesuatu yang berguna, ternyata tidak begitu banyak, tidak dominan, karena yang dominan adalah hiburan dan yang aneh-aneh kayak hantu tadi. Ini kalau kita tadi agak optimis, banyak yang akses, mungkin bisa digunakan sebagai media yang baik. Yang ditanyain. Kalau ada sesuatu ya. Tapi ternyata kalau dilihat dari tren yang dicari atau yang dilihat itu kita perlu khawatir ya. Kita perlu sangat khawatir. Ternyata sekian banyak orang itu mengakses yang tidak begitu berguna. Ini adalah video bagaimana keadaan netizen Indonesia ya terkait sosial media. Mungkin saya perlu share ulang ya, karena tadi saya lupa nggak tentang audionya ya. Saya stop share dulu, terus saya share ulang. Oke, iya. Netizen kita itu sangat terkenal bahwa dia suka membuli dan lain sebagainya. Ini ada sebuah liputan. Dalam laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Lantas apa sih alasannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam netizen Indonesia tak sopan se-Asia Tenggara. Nah, dalam survei tahunan dari Microsoft ini diselenggarakan antara bulan April sampai dengan Mei 2020 yang melibatkan 16.000 responden di 32 negara yang terdiri dari kaum muda dan juga dewasa. Nah, survei ini menggunakan skor dari 0 sampai 100, di mana makin rendah skor berarti paparan resiko online ini makin rendah, sehingga tingkat kesopanan di dunia maya negara itu disimpulkan makin tinggi. Nah, risiko online apa sih yang dimaksud? Nah, risiko online yang dimaksud ini termasuk beredarnya kabar hoax, kemudian ujaran kebencian, penipuan, bullying, hingga diskriminasi yang dialami di dunia maya. Nah, berdasarkan Digital Civility Index secara global, negara-negara maju kalau kita lihat ini berada di urutan tertinggi, di mana Belanda ini berada di ranking pertama, yang artinya menjadi negara dengan netizen paling sopan dengan indeks skor 51. Sementara di Asia Tenggara dan juga di Asia secara umum, Singapura ini berada di posisi teratas atau menjadi negara teladan nih karena paling sopan dalam aktivitas online. Dan keempat secara global
dengan skor 59 yang posisinya ini berada setelah Belanda, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Nah, menariknya nih kalau kita lihat berdasarkan generasinya di antara boomers, Gen X, Gen Z, dan juga milenial. Nah, generasi Z dan milenial ini paling banyak terlibat dalam kasus bullying. Sementara generasi X dan juga milenial ini paling banyak yang menjadi target bullying, di mana sebanyak 62% dari Gen X merasa menjadi target bullying. Sementara milenial sebanyak 59% milenial ini merasa menjadi target dari bullying. Nah, perilaku bullying oleh anonim atau orang asing, strangers gitu ya, di tahun 2020 melonjak. Yang paling tinggi peningkatannya kalau kita lihat ini adalah pelecehan secara online, yaitu dari 25% melonjak menjadi 47%. Kemudian cyberbullying dari 12% menjadi 33% dan diperlakukan dengan tidak baik, ini dari 19% menjadi 37%. Lantas bagaimana dengan ranking netizen Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara atau memburuk 8 poin dengan skor 76. Dengan kata lain, netizen Indonesia mendapatkan predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Posisi netizen plus 62 ini bahkan jauh di bawah Malaysia yang berada di ranking 10 dengan skor 63. Atau berada di urutan kedua setelah Singapura dalam hal kesopanan online di Asia Tenggara. Nah, negara tetangga lain yang juga mendapatkan ranking lebih baik dari netizen Indonesia selanjutnya ada Filipina. Kalau kita lihat ini berada di peringkat 13 dengan indeks skor 66. Kemudian Vietnam, kalau kita lihat Thailand di urutan ke-19 indeks skor 69, kemudian Vietnam di ranking 24 dengan indeks skor 71. Dan kita ini hanya lebih unggul dari Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan dalam hal kesopanan online di survei tersebut secara global. Nah, skor kesopanan di dunia maya ini sebenarnya kalau kita lihat untuk kaum remaja sebenarnya tidak berubah dari tahun sebelumnya, tapi justru turun di kalangan dewasa. Merosotnya kesopanan netizen negara kita ini menurut survei tersebut didorong oleh netizen dewasa yang bertambah tidak sopan, di mana skornya meningkat sebanyak 16 poin. Nah, sementara itu ada 3 cara atau aksi pertahanan yang paling banyak dilakukan dalam menghadapi bullying netizen Indonesia, yaitu blok, kemudian berbicara kepada teman, atau mengabaikan saja. Nah, sementara itu dari survei tersebut ada sebanyak 42% responden Indonesia mengatakan bahwa kesopanan online ini lebih baik selama masa pandemi COVID-19. Pasalnya mereka merasa bahwa kesopanan online ini meningkat berkat adanya rasa kebersamaan yang lebih besar dan juga menyaksikan orang satu sama lain ini saling membantu gitu. Sementara itu ada 17% responden yang justru mengatakan aktivitas online memburuk selama pandemi. Pasalnya lebih banyak penyebaran informasi palsu dan juga menyesatkan. Selain itu juga lebih banyak orang yang bertindak egois secara online. Selanjutnya kita lihat, nah dalam riset tersebut seberapa baik atau buruk kesopanan online ini terkait dengan interaksi yang tidak diinginkan, kemudian interaksi seksual yang tidak diinginkan, kerusakan reputasi, dan ternyata ini ditindas dan dilecehkan justru dinilai lebih negatif atau semakin buruk pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang naik 5 poin. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa sih netizen Indonesia menjadi salah satu yang berada di peringkat bawah kesopanan di dunia maya adalah, nah netizen Indonesia ini dikatakan bahwa cukup tinggi ya terpapar hal-hal negatif di internet. Nah, hal negatif yang dinilai menggerus kesopanan itu menurut laporan tersebut adalah penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian, diskriminasi hingga bullying. Nah, secara rinci kalau kita lihat risiko terbesar dari perilaku netizen Indonesia adalah adanya hoax dan juga penipuan yang naik 13 poin menjadi 47%. Kemudian ada ujaran kebencian atau hate speech, ini juga naik 5 poin menjadi 27%, dan diskriminasi kalau kita lihat ini justru turun 2 poin menjadi 13%. Nah, 48% sumber risikonya ini berasal dari orang asing atau strangers. Nah, sementara itu dari hampir 5 dari 10 orang atau sekitar 47% responden mengaku bahwa mereka ini terlibat dalam kasus bullying atau penindasan. Dan 19% responden mengaku bahwa mereka ini sebagai target dari bullying. Dan kaum milenial ini adalah yang paling terpukul oleh bullying, di mana sebanyak 54% milenial merasa terpukul akibat bullying, kemudian disusul 47% generasi Z
yang mengalami bullying atau perundungan. Nah, dari yang meskipun kalau kita lihat terlepas gitu ya dari yang biasanya disebut netizen maha benar, namun studi tahunan kesopanan digital ini tentu saja penting gitu ya untuk diperhatikan supaya bisa meningkatkan kesadaran kita dan juga mendorong interaksi yang lebih positif secara online. Ya, ya. Kalau kita lihat dari data ini apa miris juga ya. Ternyata netizen Indonesia itu menjadi netizen yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Sementara kalau kita lihat sebenarnya dari masyarakatnya, itu dulunya itu terkenal paling sopan. Kalau turis atau datang atau apa datang, itu selalu terkenalnya adalah sangat ramah dan lain sebagainya. Tapi ternyata perilaku di media sosial itu sangat berkebalikan. Eh, Kalau dari survei kata data bahwa masyarakat menilai konten politik yang paling banyak. Kalau tadi di situ ada yang tidak sopan itu apa saja ada banyak. Salah satunya adalah berita yang hoax atau berita bohong. Ya, berita bohong ini sebenarnya juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di dunia. Tapi nampaknya di kita itu sangat banyak. Bahkan mungkin memang ada yang memang berniat untuk menyebarkan atau membuat dan menyebarkan dan lain-lain. Kalau dari survei ini, maka berita hoax yang paling banyak itu terkait dengan politik. Lalu politik ini misalnya menyerang kubu yang lain dan lain sebagainya atau membuat fitnah dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan ini juga banyak dan sebenarnya kita sangat sangat bisa melihat apakah itu hoax atau tidak. Misalnya kalau nanti kalau makan apa jadinya gimana dan seterusnya ya, itu hoax tentang kesehatan. Agama juga, kemudian kerusuhan, lingkungan, bencana alam dan sebagainya. Kemudian ragam, kenapa sih kok ada berita hoax? Itu alasan menyebarkannya ada macam-macam. Yang pertama adalah memang hanya meneruskan. Ini yang kebanyakan yang mayoritas adalah kalau kita mendapatkan berita yang salah atau berita hoax misalnya, tapi nampaknya kemudian kita merasa wow, surprise atau apa, nanti kita merasa kayak seperti ada tanggung jawab untuk menyebarkan. Padahal itu beritanya salah. Karena kita yang takjub duluan, itu terkadang kita ada dorongan, wah ini teman-teman saya harus tahu. Mungkin saya menjadi orang yang pertama di lingkungan saya yang tahu. Karena itu saya harus memberitahu yang lain. Itu terkadang ada muncul seperti itu. Atau terkadang hoax-nya ini kebetulan sepaham dengan kita. Jadi misalnya, misalnya sekarang kita agak malas vaksin atau misalnya yang sulit vaksin, lalu ketika mendapatkan berita hoax, maka itu menggambarkan bagian dari kita, maka dengan mudahnya kita akan menyebarkan berita hoax tersebut. Biasanya seperti itu. Atau alasan yang lain tidak tahu bahwa berita tersebut tidak benar, lalu tidak tahu sumber berita secara jelas, atau hanya sekedar iseng, atau untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kita harus sangat berhati-hati menggunakan media sosial, terutama terkait berita hoax, cyberbullying, dan lain sebagainya. Jadi ini ada pendapat ya, content is fire and social media is gasoline. Jadi kontennya itu bisa membakar, ya membakar, fire bisa membakar, api bisa membakar. Sementara yang membuat besar apinya itu adalah sosial media. Terkadang masalahnya remeh, tapi ketika di sosial media itu bisa menjadi besar. Sehingga agar kita terhindar dari efek-efek negatif dari media sosial tadi, dari awal tadi kita sudah sangat yakin, wah banyak sekali yang ikut dan lain sebagainya. Ternyata di situ jelek. Maka agar kita bisa terhindar dari situ, maka perlu ada etika atau ada etik. Ya. Oke, kita sebagai Muslim kita harus sangat berusaha menyaring berita-berita atau kabar
yang berasal dari sosial media dengan seperti yang difirmankan Allah pada surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi semua yang inti dari surat ini adalah semua berita yang masuk atau semua kabar yang masuk ke kita itu perlu cek dan dicek dulu. Bisa saja beritanya salah, bisa saja kontennya salah, beritanya mungkin benar tapi misleading dan lain sebagainya, sehingga kita harus mengecek dulu. Jangan sampai berita itu kemudian kita ikut-ikut menyebarkan, sehingga malah akan menyebabkan suatu musibah. Kemudian di hadis dari ada lagi dari hadis Nabi, yaitu qala Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi sanutun hattu'atun yasaddaqu fihal kadhibu wa yukadzabu fiha shadiq wa yu'taminu fihal qa'inu wa yukhawwanu fihal aminu wa yantiqu fihar waidatu qila wa ma ruwaidatu qala ar-rajulu attafihu fi amril amah, yang artinya akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia, di mana pendusta itu dipercaya, sedangkan orang yang jujur itu didustakan, pengkhianatan terhadap amanah yang diberi, orang yang jujur dikhianati, dan ruwai bid'ah ikut berkomentar. Lalu ditanya, apa itu ruwai bid'ah? Lalu Nabi Muhammad menjawab bahwa beliau adalah orang-orang yang bodoh yang mengurusi urusan perkara yang umum. Jadi akan datang, Nabi Muhammad sudah bersabda bahwa nanti akan datang tahun-tahun di mana penuh kedustaan. Jadi yang jujur itu malah dikhianati, malah didustakan, sementara yang bohong itu dipercaya dan seterusnya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap masalah ini. Pada kita di Indonesia sudah punya dasar hukum juga yang terkait masalah medsos ini yang diatur oleh Undang-Undang UIT, di mana yang di situ setidaknya ada 4 pasal yang dominan, yaitu yang pertama pasal 27 yang mengatur tentang muatan asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan lain sebagainya. Lalu pasal 28 hoax, sara, dan seterusnya. Kemudian pasal 29 terkait dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, misalnya mengancam seseorang atau golongan yang lain, cyberbullying, dan lain sebagainya. Kemudian pasal 30 itu mengatur tentang cutting, hacking, tracking, phishing, de-phishing, spamming, malware, dan lain sebagainya. Di mana pasal-pasal ini sebenarnya kita harus perhatian, ya mungkin secara tidak sadar kita sangat mungkin melanggar pasal ini. Misalnya terkait muatan asusila, perjudian, penghinaan, ini pencemaran nama baik, misalnya ada orang komen atau apa, kemudian kita tiba-tiba atau kita nggak sadar ikut membuli dan lain sebagainya, maka kita harus sangat berhati-hati. Sumber akhlak bermedia sosial bisa kita perlu menumbuhkan itu, ya. Kita perlu menumbuhkan akhlak-akhlak bersosial media, meliputi muraqabah, istighfar, ingat hisab, bertanggung jawab, amanah, dan lain sebagainya. Terutama ini ingat hisab ini, terkadang apa yang kita sebarkan atau yang kita ikut menyebarkan, kita tidak menyadari bahwa bisa saja apa yang kita sebarkan itu menjadi viral, akan
akan berlanjut ke orang lain dan seterusnya. Sehingga kita harus ingat bahwa dosa-dosa misalnya kita menyebarkan berita hoax atau ancaman atau apa, itu menjadi viral, maka nantinya dosa kita itu akan juga ikut viral, ikut bertambah terus-menerus karena ada orang lain yang ikut menyebarkan. Jadi harus ingat ini, ingat. Kemudian bertanggung jawab dan amanah, jaga batasan pergaulan, perhatikan pertemanan, wasilah ilmiah. Jadi perlu dicek dulu secara ilmiah bagaimana, kemudian tidak lalai, jalin persaudaraan dan ikhlas. Pada media sosial itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah misalnya terkait dengan etika update status. Jadi bagaimana kalau kita update status, jangan sampai terkadang saya melihat sendiri niatnya nampaknya mungkin update status, tapi ternyata kayaknya ada riaknya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita update status itu ternyata bukan malah memberikan informasi yang baik, tapi ternyata kita malah riak misalnya. Kita malah menyombongkan diri walaupun secara halus, tapi yang namanya sombong itu jelek. Maka kita harus bisa melihat, oh update status ini kira-kira saya mungkin nanti riak atau enggak. Atau mungkin waktu Anda update status tidak riak. Tapi bisa saja riak itu muncul atau sifat pamer itu muncul ketika di komen orang. Ketika di komen misalnya, kemudian kita membalas komen itu, lalu baru muncul sifat sombong kita. Jadi hati-hati, mungkin perlu sangat-sangat dipilah, apakah saya perlu update status yang pertama. Oke, kalau memang perlu, bagaimana kira-kira agar saya tidak sombong, tidak ujub, tidak riak. Ataupun kalau di komen, nanti di komen orang, itu kita tetap bisa membalasnya dengan tidak riak misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah etika berkomunikasi virtual. Terkadang kita, karena kita tidak bertemu langsung orangnya, tapi melewati dunia maya, misalnya medsos, karena nggak langsung itu kita mengabaikan etika komunikasi yang langsung, sehingga biasanya kita agak menganggapnya remeh. Taruhlah kita nggak perlu sopan, nggak apa-apa, nggak ada orangnya, tapi bisa saja karena itu lawan bicara kita juga tidak tahu, maka bisa saja punya pendapat yang beda, atau bisa saja mereka menggambarkan kita sedang apa itu beda, sehingga bisa malah akan menjadi konflik. Kemudian etika depan publik, kemudian etika berkomentar. Nah ini terkadang kita kalau nggak setuju atau komentarnya terkadang salah, juga bisa saja seperti itu. Kemudian etika sharing informasi, bagaimana kita sharing, apakah ini akan melukai atau enggak. Misalnya taruhlah kita sebagai muslim, tapi sharingnya itu yang kira-kira akan melukai teman-teman kita non muslim. Itu kita harus bisa menimbang. Informasinya benar bisa saja, tapi kalau kita sharing di tempat yang salah, maka akan malah menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Ini mungkin saya lewati saja ya. Ya, pada awalnya media sosial. Saya lewati saja. Ini yang umum di kita adalah worry more about being social and worry less about doing social media. Okay. Sebenarnya di Majelis Ulama Indonesia itu sudah memberikan fatwa khusus terkait dengan media sosial ini. Di tahun 2017 sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Sebenarnya sangat tepat ya, karena dengan adanya fatwa ini maka kita bisa punya guideline etika apa yang harus kita pegang ketika kita bermedia sosial. Ketentuan hukumnya di sini dalam bermuamalah dengan sesama, baik dalam kehidupan real maupun media sosial, ini ditekankan setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, lalu persaudaraan, saling wasiat, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian
eh, harus memperhatikan bahwa dia memperhatikan keimanan, lalu ukhuwah, kerukunan dan lain sebagainya ya. Jadi walaupun kita bermedia sosial, kita harus memegang teguh bahwa enggak harus tidak menimbulkan konflik, harus mempererat persaudaraan dan lain sebagainya. Kemudian setiap muslim bermuamalah di media sosial diharamkan. Ini fatwa MUI ya. Diharamkan melakukan ghibah, fitnah, namimah dan penyebaran permusuhan. Lalu diharamkan juga melakukan bullying, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar suku, agama, ras dan lain sebagainya, serta dilarang atau diharamkan menyebarkan berita yang bohong atau hoax serta informasi bohong meskipun tujuannya baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Misalnya, oke, kita memperingatkan agar kita ingat mati, agar teman-teman kita ingat mati, tapi kita menyebarkan berita kematian saudara kita atau orang yang lain yang masih hidup. Itu berita yang bohong. Ya. Atau bisa diharamkan juga menyebarkan berita tentang pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i, kemudian menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai tempat dan waktunya, yang tadi ya. Kemudian memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten informasi yang tidak benar kepada masyarakat, hukumnya haram. Jadi konten yang membuat atau menyebarkan konten sehingga konten itu bisa diakses oleh orang lain itu hukumnya haram menurut fatwa MUI. Kemudian mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya juga haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Jadi sudah ada guideline-nya ya, sebenarnya ini yang bisa kita ikuti. Walaupun sebenarnya tidak ada guideline ini, kita sebenarnya bisa menimbang-nimbang. Tapi dengan ada guideline ini maka akan jelas. Kemudian ketentuan hukumnya, memproduksi dan menyebarkan konten informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar atau membalik fakta, itu hukumnya haram. Menyebarkan kontennya juga haram. Aktivitas sosial di media sosial berupa buzzer, hoax yang menjadikan atau yang menjadikan penyediaan informasi berupa hoax, ghibah, fitnah itu juga hukumnya haram. Baik itu untuk kepentingan yang ekonomi maupun non-ekonomi. Termasuk juga menyuruh atau membantu memanfaatkan jasa orang yang memfasilitasinya. Jadi sudah ada guideline-nya ya. Jadi ini yang perlu kita ikuti. Kemudian pedoman bermuamalah, ini juga ada beberapa item yang dijelaskan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk silaturahim, menyebarkan informasi dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama. Jadi kita sebenarnya diminta untuk menggunakan media sosial itu untuk berdakwah, untuk pendidikan, untuk rekreasi, dan hal-hal yang positif. Sementara juga dilarang untuk mempergunakannya untuk hal-hal yang negatif. Kemudian kita bisa menggunakan media sosial untuk bermuamalah tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian hal yang harus diperhatikan misalnya konten informasi harus benar, ya bahwa konten informasi bisa benar dan salah sehingga kita harus menyaringnya. Konten informasi itu yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu bermanfaat, yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan di ranah publik, dan tidak semua konten informasi itu yang benar itu dan boleh itu pantas disebar ke ranah publik. Terkadang informasinya benar, informasinya cocok, informasinya valid, tapi kalau disebar di publik itu malah menimbulkan sesuatu yang tidak baik, bisa saja seperti itu. Kemudian pedoman verifikasi konten informasi, kalau setiap orang mendapatkan konten atau informasi melalui media sosial, baik yang positif maupun negatif, tidak boleh langsung menyebarkannya. Jadi jangan sampai kita juga langsung menyebarkannya sebelum kita melakukan verifikasi atau dilakukannya proses tabayun serta dipastikan kemanfaatannya. Jadi
kalau kita dapat info, seyogyanya kita mengecek dulu apakah benar atau tidak. Kalaupun misalnya benar, maka ada nilai positif enggak kalau disebarkan? Gitu ya. Ada manfaatnya atau enggak? Kalau tidak, kalau pertama tadi kalau misalnya sudah salah maka harusnya kita berhenti. Yang kedua, kalaupun benar tapi tidak ada manfaatnya, mending berhenti saja. Proses tabayun terhadap konten atau informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Dari sumber informasinya, dari sanadnya, apakah benar atau enggak. Misalnya itu disebarkan oleh seseorang yang kita enggak yakin dengan kejujurannya, maka lebih baik kita diam dulu. Jadi dari sanadnya. Yang kedua, dipastikan kontennya, apakah kontennya atau matanya itu meliputi isi dan maksudnya benar enggak. Terkadang judulnya saja yang kayak iya iya oh gitu ya, kayak benar atau kayak bagus, tapi kontennya ternyata salah. Kemudian dipastikan konteks, tempat, dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan. Apakah cocok atau tidak? Ya, misalnya kita menyebarkan hukum bunuh misalnya, kias ya. Pada saat nggak ada konflik, mungkin kita cocok, kita pas menyebarkan atau memberikan informasi tentang itu. Atau nggak tahu dari mana artikel atau apa tentang kias, tentang kisos misalnya hukum bunuh. Tapi ketika itu ada konflik, maka akan nggak tepat juga kita menyebarkan tentang hukum kisos misalnya. Jadi perlu dicek apakah ini kira-kira bagus atau enggak, manfaat atau enggak. Kemudian cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan bertanya kepada sumber informasi jika diketahui. Kalau tahu sumbernya lebih baik ditanya, misalnya ada link di situ, lebih baik dilihat benar enggak, atau valid enggak penyebar informasinya misalnya. Kalaupun tidak, mending tidak usah, karena bisa saja informasinya salah. Daripada kita menyebar, mungkin dapat pahala memang benar kalau informasinya benar, tapi kalau nggak valid, maka resikonya kita dapat dosa. Jadi lebih baik kita menghindari yang jelek dulu, ya lebih baik menghindari dosa dulu, baru kalau memang sudah valid kita bisa mengejar pahalanya. Bisa juga memastikan kebenaran informasi dengan permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi. Misalnya kalau kesehatan, tanya dulu ke saudara atau ke kerabat atau ke teman kita yang punya background kesehatan misalnya. Upaya tabayun dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik, seperti melalui grup media sosial yang bisa menyebabkan konten informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar ke luar publik. Nah, ini yang sering saya melihat, terkadang dengan entengnya misalnya seseorang itu menyebar berita hoax itu ke grup. Kemudian setelah ditanya, loh itu kan beritanya hoax misalnya, atau ke media sosial. Dengan entengnya mereka menjawab bahwa, nah makanya tak share di grup, itu valid atau enggak tolong dicek. Nah, tolong dicek. Nah itu yang bertentangan dengan ini ya. Kalau mau tabayun, maka seyogyanya secara tertutup, bukan dilakukan di grup misalnya. Kalau grup itu bukan tabayun lagi, tapi bisa saja malah nanti menyebarkan informasi yang kurang pas, atau bisa saja kalau di situ ada orangnya misalnya, maka akan tersinggung. Bisa saja seperti itu. Sehingga lebih baik secara tertutup. Konten informasi yang berisi pujian, sanjungan, atau hal-hal yang positif tentang seorang atau kelompok itu belum tentu benar. Karenanya juga harus dilakukan tabayun. Ini juga sering sekali kita temui, misalnya si artis ini meninggal, baunya wangi misalnya atau apa. Ya, memang bagus juga untuk menyebarkan informasi yang baik terkait dengan seseorang, apalagi yang sudah meninggal. Tapi kalau dilebih-lebihkan misalnya, malah itu akan menjadikan infonya kurang benar, sehingga harus tabayun juga. Kemudian
dari sisi pembuatan dan konten informasi, ada pedomannya juga. Pembuatan konten informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal berikut. Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara yang simpel, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain. Jadi tidak bias. Ya. Konten informasi harus benar, sudah terverifikasi dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah pada fatwa ini. Konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat, menjadi sarana amar ma'ruf nahi mungkar, berdampak baik bagi penerima dan mewujudkan kemaslahatan, menghindari diksi yang provokatif, tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan, kontennya tidak berisi hoax, fitnah, riba, namimah, bullying, gosip, dan lain sebagainya. Kontennya tidak menyebabkan dorongan berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi yang terlarang, dan lain sebagainya. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik. Ini pedomannya ya. Secara garis besarnya pokoknya semua menghindari hal-hal yang kurang baik dan kurang manfaat. Ya, bisa saja misalnya ini contoh yang C ini, kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i. Bisa saja kontennya misalnya tentang kesehatan, tapi kalau penjelasannya salah, maka malah mendorong orang lain untuk mencari sesuatu yang sebenarnya ke arahnya pornografi misalnya. Ya, itu juga tujuan kita mungkin baik, tapi efeknya bisa jelek. Misalnya kita menjelaskan tentang kesehatan, tapi ternyata akan membuat orang-orang untuk mencari, ternyata malah dapatnya misalnya pornografi. Jadi perlu sangat berhati-hati. Kemudian nomor 2, cara memastikan kemanfaatan konten dan informasi antara lain mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan, mempererat persaudaraan, menambah ilmu pengetahuan, mendorong melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya serta tidak melahirkan kebencian. Ya, ini pedomannya sudah sangat jelas sebenarnya bagaimana memastikan konten itu baik dan tidak. Kemudian setiap muslim dilarang mencari-cari aib atau kesalahan yang dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i seperti penegakan hukum dan mendamaikan orang yang bertikai. Ini boleh ya. Tapi kayaknya ini agak jarang juga kalau di medsos, tapi bisa saja kita menggunakan ini. Tapi yang penting dilarang untuk mencari-cari aib atau kesalahan orang lain dan tidak ada gunanya pasti. Kemudian tidak boleh menjadikan penyediaan konten informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip dan lain sebagainya ya terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non ekonomi seperti buzzer mencari yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Ini terkadang banyak juga kita lihat ya. Jadi membuat informasi yang salah memang atau informasi yang aneh, yang provokatif tujuannya adalah agar bisa saja agar banyak yang membenci, banyak yang melihat. Tapi dari situ kemudian oke, kalau banyak yang membenci saya, banyak yang komen jelek ke saya, banyak yang melihat page saya misalnya, saya bisa pasang iklan. Gitu. Walaupun nggak apa-apa lihat saya jelek nggak apa-apa, tapi semakin banyak orang melihat saya jelek, semakin banyak orangnya, maka saya bisa nampel iklan misalnya. Itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian pedoman penyebaran konten dan informasi. Konten informasi yang akan disebarkan ke khalayak umum harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah benar, bermanfaat, bersifat umum, tempat dan waktunya tepat, kemudian tepat secara konteks dan memiliki hak. Ya, jadi ini, jadi harus benar, harus sudah dicek dulu. Selain benar, harus bermanfaat, harus bersifat umum, kemudian waktunya tepat, waktu dan tempatnya tepat, kemudian secara konteks juga tepat dan tidak multitafsir, dan kita memiliki hak untuk menyebarkan konten tersebut. Bisa saja kontennya benar, kontennya bagus, tapi ternyata bukan hak kita. Itu yang terkadang kita tidak sadar.
Kemudian pedoman penyebaran konten informasi, cara memastikan kebenaran dan manfaat informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3. Tidak boleh menyebarkan informasi yang berupa hoax, gibah, dan lain sebagainya. Tidak boleh menyebarkan informasi yang menutupi kesalahan. Menutupi kesalahan juga tidak bagus. Dan membenarkan yang salah. Takutnya kalau menutupi kesalahan malah menjadi seolah-olah benar. Atau juga membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kemudian membangun opini seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak. Kemudian tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak. Ini yang perlu kita hindari ya. Atau bisa saja bukan diri kita, tapi teman kita atau saudara kita yang sebenarnya sifatnya pribadi, tapi kita share ke khalayak. Itu juga tidak boleh. Tidak patut untuk disebarkan ke ranah publik seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat. Ini kita bisa lihat banyak sekali ya, misalnya ya artis, ya apa, walaupun sudah halal, sudah menikah, tapi kemudian foto kelihatan foto ciuman dan lain sebagainya, itu sangat tidak pantas dan tidak boleh disebarkan, ya. Apalagi yang bukan, yang belum halal misalnya, atau yang tidak menutup aurat. Kemudian pedoman penyebarannya, setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan hal yang tidak disukai itu tidak boleh menyebarkan ke khalayak meski dengan alasan tabayun. Itu tadi ya. Banyak yang memang alasannya tabayun. Alasannya tabayun tapi menyebarkan. Sebenarnya kayaknya menyebarkan, tapi nanti kalau kepentok, misalnya ternyata nggak valid, dia ngomongnya tabayun. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Dengan kita tidak ikut-ikut menyebarkan. Pertama, harus dari kita dulu. Yang kedua, kalau misalnya kita tahu orang yang menyebarkan hoax itu, maka kita bisa memperingatkannya secara halus. Jangan sampai misalnya hoaxnya sudah disebar, terus kita malah bermusuhan juga dengan orang yang nyebar hoax misalnya. Ya, mungkin kita bisa hindari, tapi jangan sampai muncul permasalahan lain. Sudah hoax itu sudah bermasalah, lalu kita ternyata malah bermusuhan dengan orang tersebut, maka nambah masalah lagi. Jadi kalaupun tidak bisa diperingatkan, ya sudah, minimal kita nggak ikut-ikut saja. Atau dengan memberikan mengalihkan perhatian ke berita yang lain, bisa saja seperti itu. Misalnya di grup atau di komunitas, kemudian ada berita hoax yang masuk. Kalau orang ini memang sudah tidak bisa diperingatkan, maka mungkin kita bisa share yang lain, yang kemungkinan akan memindahkan fokus atau mengarahkan fokus grup atau komunitas tersebut tidak ke arah hoax tadi, tapi ke arah materi lain yang mungkin kita bisa sampaikan, gitu ya. Jadi agar terpecah konsentrasinya, tidak ke arah hoax. Kemudian orang yang bersalah tetap telah menyebarkan informasi secara hoax, informasi hoax, gibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian dan jenisnya kepada khalayak, baik sengaja atau tidak, maka harus bertaubat dengan minta maupun kepada Allah dengan meminta maaf maupun ke orangnya ataupun kepada Allah, dengan serta meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, menyesali perbuatannya dan berkomitmen tidak akan mengulangi. Ya, itu guideline-nya. Sebenarnya di situ guideline itu sudah ada di buku panduan mentoring agama Islam yang sudah Anda dapatkan. Yang terakhir dari Umar bin Khattab, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Budi pekerti di sini bukan hanya budi pekerti yang tampak ketika kita ketemu orang secara langsung,
tapi budi pekerti kita juga di media sosial. Kalau di media sosial kita seenaknya, serampangan saja, merasa tidak dilihat orang, merasa tidak dilihat sekitar kita, merasa menjadi orang lain di medsos, itu apapun itu kalau ada kejelekan di medsos yang kita timbulkan, maka itu menggambarkan budi pekerti kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam. Monggo mungkin ada diskusi. Monggo, mungkin ada diskusi. Moderatornya mana ya? Halo, Mas Dwi. Oke, baik. Karena moderatornya nggak tahu kemana, mungkin ada diskusi, ada pertanyaan? Ayo, monggo, teman-teman mahasiswa. Monggo, mungkin ada pertanyaan atau diskusi yang bisa kita bahas sama-sama. Permisi Bapak, Ya. saya izin untuk bertanya. Oh ya, monggo, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nandini Eka Purbawati Ardi dengan NRP 204-1211086 dari Departemen Teknik Kimia Industri, kelompok mentoring 73. Saya izin bertanya Bapak, kan tadi dijelaskan salah satunya tentang alasan penyebaran hoax. Nah, itu ada yang karena tidak tahu sumbernya atau sumbernya tidak jelas. Nah, itu bagaimana kita mendeteksi sumbernya itu jelas atau tidak, Bapak? Sementara kalau misalnya infonya itu kelihatan sangat penting gitu, Bapak. Terima kasih. Ya, mungkin contoh saja. Kalau saya perlu dari generasi Anda ini kan beda ya, seperti yang dibilang tadi. Kalau Anda mungkin kan generasi Z ya, di mana generasi Z itu pasti punya pikiran yang beda dengan generasi saya. Contoh misalnya, kalau yang Anda anggap sebagai informasi yang penting itu yang bagaimana? Contoh. Misalnya. Izin menanggapi Bapak. Iya. Misalnya itu informasi atau edaran, misalnya dari Rektorat ITS, bahwa EAS diadakan secara offline. Nah, kita kan belum tahu apakah itu informasinya benar atau tidak, seperti itu Bapak. Sementara kan yang bisa offline baru atau mungkin di daerah timur. Nah, yang di luar Jawa Timur itu bagaimana Bapak kalau misalnya EAS diadakan secara offline. Nah, itu infonya kan belum jelas apakah benar dari rektorat atau cuma hoax belaka gitu loh Bapak. Ya, baik-baik. Ya, oke. Terkait dengan, mungkin saya nggak ke contoh dulu ya. Sebenarnya kita selalu, apalagi kalau zaman sekarang, itu kita selalu bisa, hampir selalu ya, walaupun tidak selalu ya, tapi sangat banyak cara untuk memvalidasi itu. Apakah infonya itu dari mana? Oke, dari teman saya misalnya. Oke, kalau teman ini kira-kira mana yang bisa dikontak misalnya? Pihak mana yang berwenang yang mungkin bisa dikontak? Misalnya informasinya penting sekali misalnya. Ada tsunami misalnya. Misalnya ya, ini kan penting. Mungkin kalau Anda mahasiswa, tsunami nggak begitu penting, Mbak, tapi EAS, oke kita ambil yang lain saja dulu ya, terkait terlepas dengan EAS. Misalnya ada tsunami. Ini ada tsunami, itu kan penting sebenarnya. Tapi kan sebenarnya kita bisa cek, apakah tadi ada gempa misalnya, oke enggak. Kalaupun ada tsunami, oke kita cari coba, memang benar enggak gempa itu, menimbulkan tsunami misalnya. Kita bisa sangat mudah untuk mengecek. Berbeda dengan zaman-zaman saya dulu kecil, mau tsunami aja nggak tahu tsunami itu apa. Sekarang mudah sekali untuk mengecek. Atau misalnya hal yang penting yang lain misalnya,
pasar ini kebakaran, jangan lewat situ. Oh, ini pasti kalau kalau kebakaran, kalau apa, pasti bisa lah dicari apakah benar atau enggak. Coba kita lihat, eee, ada berapa sebenarnya dari sumber ya. Dari sumber dulu pasti kita bisa mencari sumbernya itu benar atau enggak. Kalaupun tidak, itu mungkin dicoba dicari di, media-media yang apa, yang banyak diakses orang, yang kredibel, ya. Contoh media-media yang mainstream itu perlu dicek di media-media mainstream atau di terserah di mana ya. Misalnya kalau kebakaran tadi, misalnya kalau di Surabaya, suara suara Surabaya dan sebagainya, yang rata-rata media yang mainstream, walaupun terkadang informasinya salah, tapi rata-rata dia kredibel. Tidak tidak salah-salah amat terkadang itu. Misalnya Detik atau apa itu, walaupun terkadang itu ada yang salah terkait pengucapan dan lain sebagainya, tapi salahnya itu masih bisa ditolerir dibanding media-media yang non mainstream. Nah, ini yang mungkin bisa kita lakukan. Saya pernah mengalami juga, eee eee, apa, pernah ini ya, pernah apa, punya pengalaman untuk mengingatkan seseorang misalnya, "Ini informasi yang salah." Dari mana? Dari berita ini itu salah, nggak ada di media mainstream. Nah, itu malah malah lucu juga jawabannya itu terkadang, bahwa jangan ikut media mainstream itu sudah disetir misalnya, sudah diarahkan misalnya. Itu sebenarnya enggak juga, kalau tidak mungkin ada kekuatan yang sangat besar yang semua media mainstream diarahkan. Jadi sebenarnya, kita masih bisa mencari kebenaran di media mainstream dibanding dengan non yang mainstream. Itu yang saya kira ya. Termasuk misalnya kalau kejadian Anda misalnya, apakah AIS itu harus offline? Itu kita sebenarnya bisa, apa, oh kayaknya nggak mungkin lah, wong kuliahnya aja belum bisa offline semuanya, apalagi mau ada PPKM yang ketiga ya kalau nggak salah, kan nggak mungkin kalau offline. Oke, kalau saya nggak yakin bahwa itu harus offline, saya bisa tanya ke siapa, di situ ada direktorat kemahasiswaan, ada dosen wali, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya sangat banyak cara untuk mengecek itu. Terkadang kita yang mungkin tidak sempat, terkadang kita mungkin yang, kita tidak mau, agak malas, ya, atau terkadang memang kita yang, wah ini kayaknya cocok ini, wah ini kalau offline ini kayaknya rektorat ini akan nanti, kelihatan jeleknya, saya sebarkan aja sekalian misalnya gitu. Terkadang kita memang yang ingin menyebarkan, tapi kalau kita niatnya tulus, saya kira pasti masih banyak, jalan untuk konfirmasi. Ya, itu ya, mungkin tak menjawab? Iya, Bapak, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Bapak. Oke. Ada lagi yang lain? Ini ya Mas Fuad Amin, monggo silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fuad Amin. NRP 508 izin bertanya Pak. Seseorang yang melakukan penyebaran hoax, penyebaran informasi yang tidak benar, itu kan sudah dikasih hukum oleh kebijakan pemerintah. Nah, apakah dari Islam sendiri tidak ada hukuman bagi seorang Muslim yang melakukan perbuatan tersebut? Apakah hanya hukuman dosa atau hukuman sosial dari masyarakat? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kalau yang saya tahu ya, kalau sebatas hoax atau fitnah atau apa itu, di Islam tidak diberikan hukuman dalam artian hukuman fisik ya. Ya pasti berdosa, tapi kalau secara fisik misalnya seperti kalau di, misalnya hukuman cambuk atau apa itu saya sejauh maaf, sebatas pengetahuan saya itu nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau memang efeknya, besar, misalnya mungkin misalnya ini Mas Mas Fuad Amin ini ya, Mas Fuad Amin. Saya misalnya menyebarkan berita hoax,
bahwa Mas Fuad Amin ini misalnya dia tadi misalnya ngambil HP orang misalnya, ya ngambil HP orang. Tapi kalau sekedar mungkin saya fitnah itu saja terus Mas Fuad Amin ya oke marah, tapi efeknya nggak besar. Mungkin hanya yang diketahui Mas Fuad Amin sama teman-temannya, nggak begitu banyak. Itu mungkin saya kira nggak ada hukuman yang benar-benar seperti itu, tidak. Tapi hanya ya berarti saya berdosa misalnya ya. Ini saya bilang tadi bukan menyebarkan hoax loh ya. Ini Mas Fuad Amin orang anak saya yakin orang yang baik, itu sekedar contoh misalnya, gitu. Tapi kalau ternyata efeknya besar, misalnya Mas Fuad Amin ini misalnya saya kasih berita hoax apa, sehingga orang lain itu kemudian membalas misalnya dengan kemudian memukul atau apa yang agak parah, atau bisa saja misalnya sampai meninggal atau apa, maka hukumannya adalah yang karena meninggalnya itu. Seperti kalau di Islam kan ada hukuman qisas ya, hukuman bunuh itu kalau membunuh dengan sengaja itu ya harus dibunuh misalnya. Kalau membunuhnya tidak sengaja, itu kan sebenarnya bisa dianggap membunuhnya tidak sengaja kan ya. Tidak benar-benar membunuh kan. Tapi karena ada efek yang serius, maka hukumannya di situ ada. Gitu ya. Tapi kalau sebenarnya ya kalau ya ada efeknya tapi nggak sangat masif, nggak sangat nampak, ya tidak ada ya. Hukumannya adalah ya hukuman sosial dan saya berdosa, gitu saja. Tapi ya jangan kemudian menganggap dosa itu kecil. Bisa saja dosa-dosa kecil itu kalau kita kumpulkan malah nanti akan menyebabkan kita masuk neraka ya. Jadi harus sangat berhati-hati walaupun tidak ada hukumannya. Gitu ya. Bisa menjawab mungkin? Baik, Pak, sudah menjawab. Apakah boleh bertanya satu lagi? Ya, monggo. Ya. Mungkin dari kita banyak yang sudah tahu bahwa media sosial menyebabkan masalah kesehatan mental di remaja di Indonesia. Nah, apabila seseorang tersebut sudah berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tapi masih saja mendapatkan efek yang ditemukan dari media sosial tersebut sehingga mentalnya bermasalah. Itu bagaimana cara menghindari hal tersebut? Terima kasih. Baik. Makasih. Pertanyaan yang bagus ya. Tapi saya tidak bisa menjawab secara detail karena itu menurut saya banyak aspek ya, ada psikologi dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya bisa memberikan gambaran saja. Saya kira memang benar ya, akan menyebabkan kesehatan mental terganggu pasti. Misalnya kondisi misalnya kita sebagai bukan orang yang dibully, saja, maka kita akan, kalau kita ikut sedikit demi sedikit, kita ikut terpengaruh dan lain sebagainya, maka dengan mudahnya kita membuli orang. Itu sebenarnya sudah kegangguan mental. Kita tidak memperhitungkan lagi dia tersinggung atau enggak, kita bully saja. Alah cuman gitu aja. Padahal mungkin efeknya itu efeknya besar. Itu di sisi kita yang dari mungkin kita yang tidak sebagai korban bullying. Tapi mungkin di orang-orang lain atau kita sebagai korban bullying dengan dibully, kita terus bayangkan kita pagi-pagi mau kerja terus lihat status ternyata kita dibully, kita seharian itu mungkin sudah gerundel, nanti lagi dibully lagi pasti sudah ada efek yang besar. Nah kalau menurut saya yang jelas kita harus ini mengendalikan diri. Salah satunya menurut saya yang paling penting kalau saya ya itu membatasi medsos karena walaupun medsos itu bisa difungsikan sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau kita bukan orang yang memang concern di situ, itu terkadang kita lebih banyak terpapar kejelekannya daripada kebaikannya. Ya, contoh misalnya kalau medsos yang kiai-kiai, contoh kalau di ini Mas Fuad Amin dari mana ini? Dari Surabaya tidak?
Bukan? Dari Bangkalan Madura, Pak. Oh, dari Bangkalan ya. Dari Bangkalan mungkin sudah pernah lihat kalau sekitar ITS itu ada namanya Yai Ma'ruf Qasim, tahu ya? Isi rutin juga di masjid, ya. Tahu kan ya? Belum tahu. Ada kajian rutin di Manarul ini, Yai Ma'ruf Qasim itu dekatnya ITS. Nah, itu beliau itu selalu kalau bermedsos, baik itu menanggapi orang atau membuat status, itu selalu yang ada manfaatnya. Selalu menjelaskan hukum dan lain sebagainya. Itu yang benar-benar bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau misalnya seperti saya Muhtadin, saya belum begitu menguasai amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin juga nggak akan bisa memanfaatkan medsos itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi lebih baik saya batasi saja. Kalau saya seperti Facebook itu saya batasi maksimal itu 10 menit sehari. Ya, saya bisa menambahkan plugin di Google Chrome atau apa, sehingga saya hanya bisa mengakses Facebook dan medsos yang lain itu hanya 10 menit sehari. Selain itu, saya nggak bisa lagi. Kalau mau mengakses lagi, harus besoknya lagi. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya bagi kita yang mungkin belum bisa memanfaatkan medsos itu dengan benar-benar memperoleh manfaat di situ, maka mungkin kita lakukan dengan cara membatasi. Ya, itu juga mungkin bisa dilakukan bagi yang teman-teman atau adik-adik mahasiswa sekalian yang mungkin sudah terlanjur yang itu tadi ya, terlanjur terlanjur punya gangguan mental tadi, lebih baik dibatasi. Lebih baik dibatasi, kemudian coba sedikit mungkin berinteraksi secara medsos, bisa dengan langsung ke orang-orang, mungkin itu akan bisa berkurang ya, berkurang efeknya. Saya kira itu. Atau mungkin kita memang sangat selektif, kita mencari sesuatu yang yang memang manfaat ya. Sebagai contoh misalnya Anda tahu kalau yang YouTube itu ya, itu kan ada suggestion-nya ya, benar ya? Kalau Anda melihat video apa, lalu nanti kan dikasih dikasih video yang lain, dikasih saran untuk melihat video yang lain yang agak-agak berkenaan dengan itu. Sebenarnya itu ada nilai plus, ada nilai minusnya. Kalau kita salah dalam memilih video, maka akan atau misalnya taruhlah video yang kurang baik ya, misalnya kita tonton, maka pasti akan dikasih saran sesuatu yang kurang baik terus. Tapi begitu kita berpindah ke yang lain, ke sesuatu yang baik, maka yang muncul itu adalah sesuatu yang baik. Gitu ya. Jadi tinggal kita memilih saja. Semakin kita memilih video yang baik, maka kemungkinan kita akan semakin banyak mendapatkan manfaat dari medsos ini. Karena nanti yang disodori adalah video-video yang baik. Tapi begitu kita salah memilih video, maka yang disodorkan kita adalah sesuatu yang jelek dan seterusnya, yang malah akan membuat kita semakin jelek. Gitu ya. Jadi kita bisa selektif sebenarnya. Ya, gitu ya mungkin. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Coba saya tanya, misalnya seperti Mbak siapa tadi ya, yang tanya tadi Mbak Nandini ya, dan Mas Fuad. Ini medsos yang digunakan sekarang apa? Yang kebanyakan medsos yang Anda gunakan apa? Izin menjawab, Bapak. Ya. Kalau dari saya, mohon maaf, Pak, sebelumnya. Ini medsos untuk chatting apa medsos Ya. secara umum seperti Facebook sama Instagram Boleh, seperti itu, Pak? termasuk ya chatting, ya bisa chatting. Sekarang sudah karena bergeser ya, chatting pun sudah menjadi medsos gitu. Nah, apa yang Anda gunakan biasanya? Kalau untuk chatting itu saya biasanya pakai WhatsApp sama Line, Pak. Line, oke. Iya. Dari situ kalau Anda sejauh ini yang Anda rasakan, itu manfaatnya lebih banyak atau enggak sebenarnya? Kalau misalnya untuk saling berkomunikasi itu
ya sangat bermanfaat, Pak. Kan keadaannya juga seperti ini, susah Ya, kalau ya, mau benar. bertemu Hmm. sama orang gitu. Ya, Dari ya, segi yang mana, Pak? ya, ya. Sebenarnya kalau memang biasanya medsos-medsos yang untuk chatting itu masih sangat bisa ditolerir lah. Pokoknya Anda tidak ikut grup-grup yang agak aneh-aneh gitu ya. Biasanya sudah bingung sendiri nanti malah grup apa, lalu nambahkan hoax dan lain sebagainya. Itu yang mungkin bisa Anda seleksi. Ya. Tapi kalau yang medsos yang ini Facebook, Instagram dan sebagainya gimana? Anda merasa Untuk saat mendapatkan manfaat? Anda merasa mendapatkan manfaat atau? iya, Pak. Kalau untuk saat ini saya cuma pakai Instagram, Pak. Ya cukup bermanfaat untuk mendapatkan informasi-informasi gitu, Pak. Gitu. Ya, ya. Ya, tapi ya tetap dicek juga ya informasinya ya. Instagram terkadang juga. Tapi sebenarnya ya itu sebenarnya, di mana Anda menempatkan diri, semakin Anda selektif sebenarnya biasanya juga ya sama seperti di dunia, hampir sama seperti di dunia nyata ya. Kalau teman-teman Anda memilih pertemanan yang bagus, teman Anda sekeliling Anda pilih yang bagus-bagus misalnya, maka Anda tidak akan terpapar banyak informasi yang jelek. Demikian juga di medsos. Ya, kalau Anda punya komunitas yang bagus misalnya, maka kemungkinan juga akan mendapatkan informasi yang bagus. Tapi begitu yang jelek, maka biasanya juga akan terpapar informasi yang merugikan, yang jelek. Ya, terima kasih. Kalau ini Mas Fuad, medsos apa yang digunakan? Kalau ya chattingan lebih banyak menggunakan WhatsApp daripada Line. Jarang Oke. buka Line. Dan WhatsApp sendiri emang bermanfaat untuk komunikasi dan diskusi mengenai soal-soal gitu, Pak. Nah, untuk media sosialnya sendiri itu paling sering menggunakan Instagram sama YouTube karena mungkin saya tidak tahu dan tidak bermain game online, mungkin hiburannya dialihkan ke Instagram sama YouTube. Dan kalau di Instagram banyak mendapatkan informasi tentang lomba-lomba atau beasiswa kadang sering di-upload di Instagram. Nah, kalau di YouTube itu 50-50 antara hiburan sama nonton penjelasan materi gitu. Iya, benar. Ya, sebenarnya memang di YouTube pun juga banyak sekali informasi yang bagus. Saya juga sering akses YouTube. Ya, juga ada informasi yang jelek. Jadi sebenarnya memang filternya di kita, ya. Ya, terima kasih. Tapi kayaknya mungkin kalau Anda masih banyak WhatsApp-an itu kayaknya juga teman-teman Anda itu banyak yang sudah berubah ke yang lain. Seperti kalau saya itu karena saya pembimbing tim robot ya. Jadi anak-anak itu sudah agak sulit untuk WhatsApp karena menurut mereka WhatsApp itu sudah terlalu kuno. Jadi kalau nggak Line, oke, memang kamu apa punya Line? Sehingga saya kalau untuk chatting itu ya punya WhatsApp, punya Line, punya Discord, punya Telegram dan lain sebagainya untuk menjembatani ke anak-anak mahasiswa karena agak kayak katanya kalau di WhatsApp itu sudah wah kurang Pak, kurang kurang enak ya saya ngikuti. Tapi ya tentu harus hati-hati. Saya kira itu ya. Ada ini sama Mas Torik. Monggo mungkin Mas Dwi Purwanto bisa menjadi moderator nanti. Iya, Bapak. Ada tadi Mas Torik angkat tangan tadi. Dari Mas Torik ada yang ditanyakan, Pak? Ya, izin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya. Sebelumnya izin masuk dulu. Perkenalkan, nama saya Torik R. Fatahila dari Teknik Kimia. Saya izin bertanya. Misal nih Pak, ada sebuah kasus di mana di Instagram itu ada orang yang ngepost sesuatu. Nah, itu menyinggung
eh, kita sebagai umat Muslim dan menyinggung hal-hal lain gitu, Pak. Yang harus kita lakukan itu apa sih, Pak? Dari sebelum-sebelumnya kan dikasih tahu tuh cara bijak bermedia sosial. Kita sebagai mahasiswa, sebagai umat Muslim itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam saja, ataukah kita merespon, atau bagaimana? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Baik, ya coba menjawab ya. Tapi nanti kalau kurang mungkin bisa diskusi lagi ya. Kalau menurut saya juga terkadang melihat yang konten-konten seperti itu, misalnya menyinggung kita sebagai Muslim ya, agak menyerang atau gimana. Kalau menurut saya yang perlu saya lakukan, saya akan konfirmasi. Tapi sifatnya jangan membalas serangan itu dengan serangan yang lain, nanti malah kelihatan kita malah jelek juga nanti di medsos. Jadi lebih baik kalau misalnya lah misalnya mereka menyerang kita sebagai umat Muslim entah dengan pemahaman yang bagaimana kemudian menyerang kita, maka kita coba kita terangkan secara baik itu bisa secara ilmiah atau apa bahwa itu salah misalnya gitu. Atau informasi itu enggak berdasar misalnya. Contoh misalnya yang mudah apa ya? Contoh atau bisa ada contoh Mas Torik mungkin? Konten seperti apa misalnya? Di mute. Misalnya, Pak, yang kasus 212 mungkin, Pak. Oh, 212. Iya. Maksudnya kita menanggapi menanggapi saudara-saudara kita yang 212 atau non Muslim menanggapi 212 lalu kita menerangkannya gimana? Mungkin bisa dari dua-duanya, Pak. Ada dari kan 212 itu sebelumnya karena ada peristiwa tertentu gitu ya, Pak. Nah, mungkin dari situ bisa, terus kemudian dari 212-nya, kemudian dari pendapat orang agama lain kan nggak cuma Islam doang gitu, Pak. Nah, itu kan biasanya ada beberapa konten yang di-post gitu, Pak. Tentang ya walaupun itu ada yang benar, ada yang salah, kan biasanya itu kayak mengundang perdebatan di media sosial, Pak. Kadang juga kalau misalkan perdebatannya udah panas itu kan sampai ya melanggar ada yang berkata kasar dan lain-lain seperti itu, Pak. Kita tuh sebagai mahasiswa dan sebagai Muslim itu harusnya gimana sih, Pak, yang benar gitu loh, Pak. Iya, baik. Saya coba menjawab. Kalau misalnya terkait itu misalnya contohnya itu ya, saya kira bagi mungkin yang posisi kita yang enggak yang dengan saudara-saudara kita katakan saudara ya karena sama-sama Muslim ya walaupun mungkin ada yang setuju dengan 212, ada yang tidak. Maka coba kalau memang misalnya itu enggak cocok, kita coba berikan argumen yang menyejukkan, saya kira gitu ya. Membalasnya dengan argumen yang menyejukkan atau dengan sesuatu yang kalau dia kira-kira bisa kita lawan dengan ilmiah, kita lawan dengan ilmiah. Seperti saya langsung saja seperti contoh pengalaman saya juga pernah seperti itu. Saya punya dulu adik kelas misalnya, dia sangat mendukung 212, lalu menyerang ini misalnya dengan ada salah satunya itu memberikan fakta bahwa pelebaran sungai di Jakarta itu ternyata enggak selebar apa yang disampaikan misalnya ya, disampaikan oleh pemerintah Jakarta waktu itu. Dengan menyerang itu tapi dengan alasan yang kurang masuk akal. Misalnya mengukurnya dengan menggunakan waktu itu menggunakan Google Map. Itu digunakan untuk mengukur lebar sungai. Itu kan enggak masuk akal. Nah, seperti itu yang kita coba lawan dengan ilmiah, tapi dengan tetap cara yang santun. Kan itu nggak mungkin kalau mengukur pakai ini. Ya cobalah kalau memang mau memberikan fakta, ya jangan pakai itu misalnya. Kita tetap bisa gitu. Akhirnya dia juga menyerah. Ternyata nggak bisa, nggak ada yang faktanya misalnya. Jadi lebih baik, kalau memang kita nggak setuju kita bisa balas, tapi dengan santun. Jangan sampai kemudian oh kamu itu kok kayak gitu gini, kamu itu kayak gini. Nah itu malah
nanti malah akan muncul permasalahan baru, permasalahan hoax tadi, plus kita menjadi bermusuhan, saya kira gitu ya. Tapi kewajiban Anda juga untuk meluruskan yang benar, meluruskan yang salah ya. Jadi kalau ada salah, wajib juga diluruskan, tapi tetap dengan cara yang santun. Kalau menurut saya begitu. Saya juga pernah mengalami juga seperti dulu ada serangan, ada yang menyerang terus terang, menyerang misalnya, ya mohon maaf ya, saya latar belakangnya, apa namanya, dari desa. Jadi kalau di desa itu biasanya setelah azan ada pujian gitu ya. Nah itu diserang. Kok azan kok pujian? Harusnya setelah azan tuh berdoa misalnya atau sholat itu. Atau kalau setelah azan subuh itu harusnya kan kok kuliah, kok malah puji-pujian, kok malah nyanyi-nyanyi. Nah, kita coba sampaikan, loh coba di mana masjid yang dikeputi, saya coba bilang gitu. Dikeputi mana masjid yang menyerukan untuk sholat kuliah. Itu malah masjid-masjid yang di desa, masjid-masjidnya NU misalnya. Coba ada lagi masjid yang lain, nggak ada. Akhirnya dia menyadari, oh ya juga ya. Ternyata faktanya gitu. Akhirnya dia, oh ya sudah kalau gitu daripada ini jadi masalah, saya hapus saja statusnya. Gitu. Nah, menurut saya gitu. Jangan sampai kemudian sampai kita lawan dengan membabi buta, dengan malah bertengkar, itu malah jelek. Jadi kalau menurut saya pasti masih bisa lah. Kalaupun nggak bisa ya sudah, mending diam saja. Minimal Anda tidak berkelahi atau Anda tidak bermusuhan dengan si penyebar berita itu. Oke, itu ya saya kira ya. Baik, terima kasih Pak, sangat menjawab. Ya. Baik, ada lagi kayaknya waktunya masih ada atau enggak, Mas Dwi? Halo? Oh, Mas Dwi-nya mana lagi nih? Tuh, Mas Dwi? Ada lagi. Oke, apakah masih ada diskusi lagi kira-kira? Jadi yang saya tekankan adalah sekali lagi ya, di medsos ini sebenarnya ada medsos ini sebenarnya menurut saya seperti ini ya, pedang bermata dua ya. Oh, monggo Mas Galih Mahadi mungkin ada pertanyaan. Permisi Pak, saya mohon izin off cam ya Pak, karena ini kondisi sedang tidak kondusif Pak. Itu Pak, saya ingin bertanya Pak, apakah diperkenankan Pak? Boleh, silakan monggo. Nah, gini Pak, saya itu pernah Pak, kan saya itu kayak di posisi bingung gitu loh Pak. Jadi ada orang itu misal Nandini itu gibah gitu loh Pak, gibahin saya, gibahin bapak, misal Nandini gibahin bapak. Lah terus saya itu tahu Pak. Nah, terus saya itu juga sempat gibahin bapak juga. Cuman saya bedanya kayak merasa bersalah gitu Pak. Kayak saya sadar, oh saya salah ya. Terus akhirnya saya menemui bapak, terus saya bilang, saya itu pernah gak suka sama kamu, saya gibah gini. Terus ditanyain sama siapa gini. Cuma saya gak bilang kalau sama siapanya. Cuman bapak akhirnya tahu-tahu sendiri. Nah, itu menurut bapak itu saya berdosa atau enggak, Pak ya, Pak? Kayak itu dipikir-pikir itu kan saya juga kayak membuka aibnya Nandini juga gitu Pak, kayak ya mungkin begitu Pak, kurang lebih. Terima kasih. Ini semoga bukan ini ya, benar-benar real ya. Kalau menurut saya, sekali lagi menurut pendapat saya, tetap berdosa pasti. Makanya itu Anda harus berhati-hati ya, tetap berdosa walaupun mungkin Anda pernah misalnya pernah tidak suka misalnya dengan seseorang, kemudian teman Anda pernah Anda pengaruhi untuk tidak suka, atau
Anda pernah ikut merasani atau ghibah terhadap orang yang tidak suka itu, kemudian akhirnya teman Anda itu menjadi lebih tidak suka lagi misalnya, maka saya kira Anda punya 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 partisipasi di situ dalam membuat dosanya. Kalau dia terus terus seperti itu bisa saja mempengaruhi yang lain, saya kira pasti akan kita, bukan Anda ya mungkin ya, tapi kita atau kita dalam posisi seperti itu, saya kira tetap pasti berdosa. Nah, solusinya gimana? Ya Anda ajak teman yang sudah Anda ajak ghibah tadi untuk disadarkan. Dengan tetap minta maaf, ya. Minta maaf, oke kalau sudah minta maaf, coba teman-temannya disadarkan misalnya. Atau minimal oke kalau misalnya itu ghibahi saya misalnya. Oke saya memang nggak sempurna, jelek. Tapi ya minimal kan Anda nggak ghibah kan, biar dosa-dosanya saya. Tapi kan minimal Anda kan ghibah, Anda dan teman-teman Anda nggak ghibah. Anda berusaha sudah membatasi agar orang lain tidak ghibah lagi misalnya. Itu yang menurut saya yang perlu Anda lakukan. Di samping oke, kalau sudah kejadian dosa itu kan sudah bagaimana lagi kan, Anda harus tobat. Kalaupun ada muncul dosa lagi di luar kendali Anda, ya sudah Anda harus istighfar, cari amal yang banyak untuk nutupi itu. Saya kira gitu ya. Karena makanya kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai kita melanggengkan dosa dengan cara membuat viral karena berantai-berantai dan seterusnya. Tapi kalau sudah terjadi dan kita sudah berusaha maksimal mungkin, ya berarti ya memang kita solusinya ya satu-satunya harus taubat, benar-benar tidak mengulangi, dan ya ditutup dengan amal kebaikan. Gitu ya. Secara amal kejelekan ditutup dengan amal kebaikan. Dibalas, oh kalau kita kayaknya saya ini akan dapat dosa lagi ya berarti saya harus beramal lagi lebih baik, lagi, mengimbangi atau melebihi dosanya sehingga harapannya ketika hisab nanti tetap lebih baik, lebih banyak amal kebaikan dibanding kejelekan. Saya kira gitu ya. Mungkin. Pak, ini waktunya sudah habis apa gimana ya, Pak? Kayaknya sudah sih, nggak tahu sih, monggo. Tapi Itu menurut Pak, saya sih, kalau saya sih nggak apa-apa. cuman itu sama satu contoh lagi, Pak, Iya. biar saya lega, Pak. Kan itu, Pak. Nah, saya itu kayak pernah dengar berita yang kalau dibilang hoax itu ya nggak tahu, jadi kayak simpang siur gitu, Pak, Mas Ian, Pak. Nah, Ya. saya itu merasa kayak kasihan, Pak, ke anaknya. Cuman saya itu nggak tahu gimana cara memperbaiki reputasinya itu loh, Pak. Nah, akhirnya saya itu bilang langsung ke anaknya aja, kamu loh dibilang gini. Aku nggak tahu siapa yang nyebar, cuman saya itu beritahu kayak yang saya tahu, yang sekiranya anak-anak yang tahu itu, Pak. Maksudnya kayak ada beberapa yang tahu itu saya yang tahu, paham nggak sih, Pak? Bahasanya kayak beli roti. Gimana? Gini, Pak, kan saya itu dengar dari A, B, C, D lah. Jadi saya itu ngasih tahu anak yang digibahin itu, saya Ya. tahunya cuman A, B, C, D ini tahu, tapi saya nggak tahu beritanya itu dari mana. Oh, ya. Nah, itu langkah yang saya lakukan itu sudah terhitung tepat atau gimana ya, Pak, harusnya, Pak? Oke, misalnya Anda dengar, mungkin coba saya perjelas ya. Anda misalnya punya teman si A, ya gitu ya. Anda punya Iya, Pak. teman si A, lalu teman Anda X, Y, Z itu memberikan berita bohong tentang si A, gini ya. Iya benar. Iya, Pak, benar, Pak, Heeh, benar. terus Anda ke si A itu bilang bahwa, kamu itu kok diberitakan seperti ini oleh si X, Y, Z, kamu lebih baik gini, gitu maksudnya, benar? Eh, iya, cuman saya dapat beritanya itu ya kayak langsung sekumpulan banyak gitu loh, Pak. Cuman saya tahu kalau XYZ ini juga tahu. Jadi saya langsung konfir ke A-nya langsung loh, Pak. Kamu dibilangin gini-gini, aku nggak tahu bener apa enggak. Cuman kalau misal enggak ya japrin sendiri gitu, Pak. Saya bilangnya. Ya, baik. Kalau menurut saya sudah benar sih, Mas.
Mas Gali ya, kalau menurut saya sudah benar. Karena kalau Anda mau memberikan mungkin lebih imbangnya dua arah ya. Kalau kalau saya ya, kalau misalnya saya akan memang benar seperti Anda akan bilang ke si A, kamu itu kok dibilangin oleh X, Y, Z gini 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 loh ya." Mungkin agar pertama si A ini mungkin bisa menyadari kalau memang misalnya dia benar salah atau setidaknya si A itu bisa konfirmasi, bisa saja si A ini nggak tahu atau si A ini bisa saja dia tidak apa ya, nggak sadar gitu ya. Mungkin bisa konfirmasi sehingga nanti benar-benar clear agar si X, Y, Z itu juga tidak punya pendapat yang simpang siur juga kalau sudah dikonfirmasi oleh si A. Tapi mungkin juga Anda perlu ke si X, Y, Z tadi. Itu si A itu nggak kayak gitu loh kayaknya, belum tentu kayak gitu. Dan juga nggak pantas bilang kayak gitu, mending mending berhentilah misalnya gitu. Saya kira gitu untuk idealnya begitu. Tapi menurut saya Anda sudah tepat bilang gitu. Yang penting Anda bilangnya apa namanya, dengan cara yang benar, bukan malah mengadu si A tadi dengan X, Y, Z. Tapi mendorong si A ini untuk berubah mungkin kalau dia salah, atau mengkonfirmasi kalau memang si A itu benar. Mengkonfirmasi ke X, Y, Z agar bahwa dia itu benar, kalau misalnya dia benar. Tapi mungkin juga ditambahi ke si X, Y, Z-nya agar dia nggak terus-terusan seperti itu. Saya kira gitu ya. Sudah benar, Mas. Nggak usah bingung. Iya, Pak. Iya. 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 Ya, Kak Konfir itu soalnya ya saya pengen jadi kayak tetap anonim gitu loh, Pak. Jadi anak itu nggak tahu kalau saya yang bilang gitu, Pak. Ya, Oh. ikut, Pak, Nah, saya. ini Iya. yang agak bingung juga. Kenapa mesti anonim kalau Anda yakin benar? Saya nggak yakin, maksudnya kan Yakin saya nggak benar. tahu beritanya gitu, Pak. Oh, ya. Ya. Takutnya kalau bilang ke anak-anak itu kayak diserang gitu loh, Pak. Serang gitu. Itu, Pak. Iya. Tapi terima kasih, Pak, jawabannya, Pak. Sudah Iya, membantu. tapi sebenarnya yang penting itu sebenarnya bahwa tujuan Anda itu agar mungkin si A menyadari yang pertama, agar si A itu bisa konfirmasi, bisa memperbaiki namanya kalau memang dia misalnya benar. Kalau tujuan Anda seperti itu dan Anda lakukan tanpa mengadu domba, saya kira itu sudah langkah yang tepat. Tapi mungkin juga Anda bisa agak anonim atau apa untuk memperbaiki kondisi agar si X, Y, Z tadi tidak terus-terusan seperti itu. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, Ya, atas jawabannya. baik. Baik, Mas Dwi, sudah ada lagi? Nggih, Pak. Oh ya. Sampun lagi, Pak. Ngapunten. Mungkin udah jam 9 lebih. Bisa dicukupkan sekarang atau ada pertanyaan lagi mungkin, Pak? Kayaknya sudah nggak ada ya. Jangan, Pak. Baik, mungkin saya tekankan lagi sebenarnya begini. Kalau kita melihat medsos ini sebenarnya dari sisi negatifnya itu kita sangat berpeluang untuk sangat berpeluang untuk mendapatkan dosa-dosa yang viral, gitu ya. Kita dengan menyebarkan atau membuat konten itu sangat mungkin kita terlibat ke dosa-dosa itu yang berantai itu. Itu yang harus kita benar-benar hilangi. Tapi kalau di sisi yang lain sebenarnya dengan adanya medsos ini, kalau kita bisa memberikan kemanfaatan, itu kita juga akan bisa mendapatkan pahala yang berantai, yang viral. Ya, misalnya kita membuat konten pengajian yang menyejukkan atau yang apa, bukan membuat konten dari kita misalnya, kita ikut menyebarkan konten yang menyejukkan dan lain sebagainya, yang merukunkan atau apa, mungkin itu akan bisa menjadi pahala yang viral juga, yang viral juga. Jadi sebenarnya kita juga tidak harus benar-benar menghindari medsos, tapi kalau kita bisa memanfaatkan medsos itu, saya kira akan ada banyak manfaat yang mungkin setelah kita meninggal pun itu akan tetap ada pahala, gitu ya.
Misalnya kita ngomong di medsos selalu memotivasi orang untuk membangun masjid misalnya, kemudian dia ternyata membangun masjid juga, kan itu kita punya potensi di situ, punya partisipasi di situ, itu akan menguntungkan. Jadi benar-benar kita harus bijak, mana yang baik itu yang kita ambil, yang buruk harus kita tinggalkan, baik itu di dunia nyata maupun di medsos. Oke, saya kira gitu ya. Mungkin sekian mentoring pada malam hari ini. Ya, kita sebagai mahasiswa seharusnya sudah bisa selektif lagi dalam bermedsos. Medsos itu kan bisa jadi bermata dua ya Pak. Bisa jadi Iya. kita terjerumus dalam dosa yang jariah, ataupun kita bisa terjerumus dalam pahala yang jariah gitu ya Pak. Iya. Mungkin itu saja mentoring pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Muhtadin yang telah memberikan kajian pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah hadir dalam kajian mentoring. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata dan tidak tanduk yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersuun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, selamat malam, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lalu izin di. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.